pertumbuhan untuk siapa? Ini bukan pertanyaan retorik ya. Ini pertanyaan yang dalam tradisi ekonomi progresif adalah semacam pertanyaan paling fundamental. Karena apa? GDP, Gross Domestic Product ya, itu adalah ukuran agregat. Dia menjumlahkan semua aktivitas ekonomi tanpa peduli siapa yang menikmatinya. Bayangkan begini, pemerintah belanja 815 triliun. Katakanlah itu untuk proyek infrastruktur besar ya. Kira-kira siapa yang dapat kontrak? Siapa yang dapat keuntungan terbesar? Apakah itu perusahaan kecil milik rakyat biasa? Atau konglomerat yang sudah kaya duluan yang mendapatkan itu? GDP itu tidak membedakan itu. GDP hanya menghitung nilai transaksinya. Jadi ketika Perry bilang pertumbuhan itu semu karena didorong government spending yang tidak normal, oke, valid secara teknis ya. Tapi sebenarnya ada masalah yang lebih dalam. Bahkan kalau pertumbuhannya normal dan bukan 5,61% tapi 4,63%, siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu? Nah, kalau dalam teori klasik ya, ekonomi klasik, ini kan dikenal sebagai masalah distribusi nilai lebih. Jadi produksi nasional itu meningkat, tapi siapa yang menikmati surplus itu sangat bergantung pada struktur kekuasaan ekonomi yang ada loh. Dan struktur itu di Indonesia itu sangat tidak merata. Data BPS itu menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga yang tumbuh dan jadi komponen terbesar GDP itu sangat tidak merata. 20% rumah tangga teratas itu menyumbang lebih dari 45% total konsumsi nasional. Artinya, ketika konsumsi tumbuh, sebagian besar pertumbuhannya ada di segmen atas. Jadi Perry benar bahwa government spending itu mendistorsi angka. Tapi apa ya? Dia tidak cukup jauh bertanya